kalau menurut Mas Leo 5 tahun atau 10 tahun ke depan melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, melihat bagaimana cara orang berkarir di saat ini gitu Mas. Kemungkinan ya kalau misalkan kita boleh forecast ke depan yang akan terjadi, kemungkinan berkarir apa ya, metode orang berkarir di ke depan akan seperti apa begitu? Ini ramal-meramal ya, Nah, 5 ramal-meramal. tahun ke depan. Saya nggak punya jawabannya, terus terang. Tapi kan kalau kita lihat dari survei-survei lembaga terkemuka, kayak misalnya World Economic Forum, mereka kan tiap tahun selalu publish kan top 10 skills buat 2030, ya kan? Iya. Top 20 jobs buat 2030, something like that. Mungkin di sini yang saya ingin share adalah 3 hal sih, ya kan. Yang pertama, menurut saya pribadi, arah dunia itu bakal kemana sih dalam 5 tahun ke depan gitu, dan dampaknya terhadap workforce itu apa, ya kan. Ada 3 trends menurut saya. Tren yang pertama itu adalah globalization. Kalau dulu kan kita ngomongin globalization, ya kan. Segala sesuatu itu mesti global, ya kan. Nah, sekarang yang terjadi adalah dengan membaiknya supply chain, sekarang kan arus transportasi, logistik itu udah sangat improve. Dan kalau kita lihat sekarang, informasi itu udah terdemokratisasi, semua orang punya akses terhadap information. Dulu kenapa kita punya global players, karena informasi itu nggak equal. Orang-orang di bagian geografi di mana informasinya itu nggak banyak, mereka cuma bisa jadi konsumen, mereka nggak bisa jadi produsen. Ya kan, that's why kita dulu tuh punya global brand kayak Coca-Cola, Unilever, gitu kan. Nah, 5-10 tahun yang akan datang, itu adalah zamannya regional champion. Kayak misalnya Amazon di Amerika, ya kan, Alibaba di China. Alibaba itu mungkin ya mereka cuma butuh fokus di China gitu, karena marketnya luar biasa. Dan kita punya similarities, Indonesia itu marketnya luar biasa. Ya kan, mungkin sebenarnya kalau kita mau bikin 10 dekakorn, itu di Indonesia aja udah cukup. Iya. Ya kan. Dan kita lihat sekarang juga di mana-mana ada regional champion kan. Kalau misalnya di bidang ride hailing, di US ada Uber, ya kan. Dan Uber tuh benar nggak bisa jadi global player. Ya kan, di China mereka nggak bisa masuk. Ya kan. Di India mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Karena tadi ada regional champion. Dan yang regional champion menang itu apa? Yang regional champion menang itu adalah local insights. Dia yang tahu pasar mereka itu seperti apa, sehingga orang asing ya dari luar ya nggak bisa gitu, ya kan. Mereka yang benar-benar mengerti users, mengerti consumers mereka itu seperti apa. Jadi kedepannya itu bakal ada tren globalization. Talent kita itu mesti wawasannya global. Mesti punya, mesti bisa bikin sesuatu yang standarnya internasional, ya kan. Kalau kita bikin apps ya harus sebagus Facebook, itu kan global benchmark, ya kan. Kalau kita bikin e-commerce ya harus sebagus Alibaba, harus sebagus Amazon, ya kan. Tapi we win locally. Jadi sekarang semua orang kita mesti lebih sensitif gitu. Kita benar-benar mesti paham Indonesia itu seperti apa. Yang paling paham Indonesia itu harus kita, nggak bisa orang lain. Kalau orang lain lebih paham daripada Indonesia, kalau orang lain lebih paham soal Indonesia daripada kita, we're in big trouble. Ya, jadi menurut saya sekarang ya banyak-banyaklah invest waktu untuk memahami regional kita seperti apa, consumersnya seperti apa, sambil kita ya buka wawasan kita global gitu, inovasi apa yang ada di Amerika, inovasi apa yang ada di China, seperti itu. Karena ujung-ujungnya dua globalization, dua konsep ini bersatu melahirkan regional champion. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, sekarang itu semua bisnis itu udah mulai mikirin soal sustainability. Udah jadi lebih harus mulai merawat bumi. Sekarang kan kita ngomongin konsep circular economy. Kalau ekonomi yang non circular kan orang they take, they produce, and then they dispose, gitu kan.
Kalau circular economy kan they take, they produce, they reuse, dan bakal balik lagi. Contohnya misalnya kayak di Belanda, Philips itu melakukan managed service buat lampu. Jadi orang bayar sewa untuk lampu, nggak beli putus. Dan nggak ada dibuang gitu ya Mas ya? Dan nggak ada dibuang gitu kan, karena lampu yang udah habis, karena Philips yang sewain, dia akan ambil, dia olah lagi, dan dia pasang kembali gitu kan. Nah, ke depan-depannya itu konsep circular economy, konsep offsetting carbon emission itu bakal sangat-sangat relevan. Jadi ya kalau kalian mau bangun build expertise di sini, ini sekarang masih belum banyak expertnya. Dibandingkan data science ya, data science kan sekarang udah mulai banyak. Software engineers juga sekarang udah mulai banyak, ya kan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah focus on transferable skills. Transferable skills itu adalah skills yang sifatnya universal, yang kalian bawa ke industri manapun itu akan relevan gitu. Contohnya apa? Contohnya problem solving. Problem solving itu ya namanya ningkatin profitability ya di industri manapun, mau industri airlines, mau industri perbankan ya sama. Kalian harus ngeliatin revenue kita datangnya dari mana, cost kita datangnya dari mana, ya kan? Itu problem solving. Yang kedua, communication. Communication termasuk di dalamnya ngasih feedback. Kebanyakan dari kita we're not good at giving feedback, and also at receiving feedback. Ya kan? Karena kita nggak enakan, takut tersinggung segala macam. Dan yang ketiga mungkin collaboration ya. Collaboration dalam artian nggak cuma bisa bekerja sama orang lain, tapi bisa nggak kita motivate orang lain. Bisa nggak kita menengahi misalnya value saya dan value-nya Rahim berbeda? Bisa nggak kita menengahi konflik misalnya? Atau bisa nggak kita navigate through office politics? Itu kan kadang-kadang nggak diajarin di kuliah gitu. Benar kan. banget Mas. Itu transferable skills yang saya maksud sih. Jadi kalau dari survei McKinsey, salah satu perusahaan consulting global, dampak dari digitalisasi, teknokratisasi, apapun yang kita sebut yang ada saat ini lah, ya kan orang banyak kan takut kita akan kehilangan job, ya kan, bakal makin banyak job yang hilang. Nah, tapi untuk di Indonesia sendiri, dari prediksi report tersebut, kita itu dapat net gain. Ya kan, net gain dalam artian justru job kita tuh bertambah, karena ada job yang hilang, tapi ada juga job-job kayak mungkin tahun tahun awal 2000 mungkin nggak ada job namanya data analis. Ya kan, atau mungkin nggak ada job namanya machine learning specialist. Ya kan. Nah, kalau kita kurangi job-job yang akan hilang dan kita tambahkan dengan job-job yang baru yang akan muncul, itu net positif. Kalau di report mereka katanya 9 sampai 20 juta roles baru. Jadi sebenarnya dunia ke depan itu quite optimistic, ya kan? Cukup optimis gitu kan, adanya job creation yang baru. Cuma ya tadi, kalau kita nggak ngerti soal Indonesia, kalau kita nggak punya transferable skills, kalau kita nggak ngerti soal sustainability, ini bakal pergi ke orang lain, bukan ke kita sendiri, gitu sih menurut aku. Wah, menarik banget insight forecast-nya kemungkinan yang akan terjadi di masa depan gitu ya Mas. Dan karena kayak tadi user understanding itu nggak semua orang punya, terus terang. Misalnya kalau tandanya Rahim ditanyakan gimana sih karakteristik user pengguna Garbarata di Indonesia, belum tentu punya jawabannya gitu kan. Tapi you make Garbarata gitu kan, kamu bikin Garbarata. Gitu kan. Apa yang mereka suka, Garbarata yang bagus itu kayak gimana sih? Garbarata yang efisien itu kayak gimana sih? Nah itu kan user understanding kan. Yang user di Indonesia bisa jadi beda dengan user di Singapura, bisa jadi beda dengan user di Jerman gitu kan. Benar banget Mas. Nah menarik Mas. Nah ini pertanyaan terakhir Mas. Ini kalau boleh nanya, mimpi Mas Leo mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi gimana Mas? Boleh nanya Mas. Saya tipe orang yang, well honestly speaking, saya bukan tipe orang yang comfortable sharing mimpi saya ke orang lain. Ya itu bisa jadi salah satu kekurangan lah yang I need to build ya. Tapi secara garis besar saya bakal tetap berada di Lombok sih. Saya ingin bangun Indonesia dari luar Jakarta. Mungkin itu salah satu aspirasi lah ya. Apa yang akan dilakukan ya tentu ini proses yang panjang lah. Ada trial errors,
brainstorming di dalamnya. Tapi saya rasa kalau kita ingin Indonesia itu maju secara merata, kita nggak hanya perlu untuk meredistribusi infrastruktur, nggak hanya perlu meredistribusi budget, tapi juga meredistribusi talents. Karena world class talents atau talent-talent yang bersifat global yang sekarang faktanya mereka semua sangat terkonsentrasi di Jakarta. Tentunya dengan ada perusahaan-perusahaan kayak Gojek, Tokopedia yang berekspansi ke seluruh Indonesia, sekarang opportunities lebih merata, ya kan? Sekarang tuh sebenarnya banyak orang Indonesia yang hebat-hebat, yang punya global qualifications, yang punya yang world class, yang kelas dunia. Mereka sekarang tuh mungkin sembunyi di Singapura, sembunyi di Amerika, sembunyi di Australia. Sebenarnya mereka pingin pulang, cuma mereka nggak tahu ada kesempatan atau enggak. Gitu. Nah sekarang tugas kita adalah bikin kesempatan sehingga ujung-ujungnya mereka bisa terkoneksi, balik lagi, dan kita punya critical mass, kita punya skala yang cukup untuk membuat suatu perubahan positif di luar Jakarta, luar Jawa, sehingga karena Indonesia itu kalau kita lihat itu dua ekonomi, ya kan? GDP Jawa dan GDP luar Jawa itu 50-50. Jadi sebenarnya kalau mau membangun Indonesia, luar Jawa itu sama pentingnya dengan, atau bahkan lebih penting karena geographically kan lebih besar, lebih luas wilayahnya, sama pentingnya dengan Jawa. Gitu. Dan mungkin ketimpangan itu yang saya ingin address sih. That's why physically ya saya sekarang berada di Lombok. Gitu. Mimpinya spesifik seperti apa masih belum kepikiran, tapi secara garis besar ya that's the arah lah, directionnya. Menarik Mas, ya terutama tadi kata-kata Mas Leo tadi ya, bangun Indonesia dari Lombok ya Mas. Mungkin kalau boleh nanya lagi Mas Leo ini dari lahir di Lombok, terus kuliah di IPB atau gimana Mas? Iya, benar. Wow. Menarik Mas. Ini harusnya ada sesi selanjutnya nih Mas. Masih banyak masih banyak pertanyaan yang belum saya ajukan gitu Mas. Ya khawatirnya nanti alurnya nanti tidak sejalan begitu kan. Jadi mungkin nanti bisa kita bikin sesi selanjutnya. Boleh ya Mas Leo? Siap Mas Leo. Ini nggak terasa nih udah lebih dari 1 jam kita berdiskusi dengan Mas Leo. Banyak sekali insight menarik yang disampaikan Mas Leo tadi, terutama mungkin tidak hanya bagaimana cara membangun karir di startup saja, mungkin hampir di seluruh lini gitu, cara membangun karirnya, memimpin di saat krisis, di saat COVID, terus bagaimana bukan lagi time management tapi ke energy management gitu, terus bagaimana pentingnya mendapatkan role model, sponsor, dan juga terutama mentor gitu. Terima kasih banyak Mas Leo atas insight, diskusi, inspirasi pada hari ini Mas. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Terima kasih. Thank you for having me. Hari Sabtu pula lagi. Siap. Terima kasih banyak Mas Leo. Saya tutup. Selamat siang Mas Leo. Terima kasih.